Bab 3050. Jangan mengkhianati rekan satu timmu. Tentu saja, para master sekte Taoisme telah menyelidiki latar belakang Milei secara menyeluruh, dan bisa dibilang mereka sangat memahaminya. Bagaimanapun, Milei telah berkonflik dengan sekte Taoisme dalam banyak kesempatan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Joanna Lian, lelaki tua itu hanya bisa melirik ke arahnya dan berkomentar, jika wanita muda itu berkata seperti itu, haruskah kita menyerah saja daripada pergi ke tanah reruntuhan asali? Joy menatap lelaki tua itu dengan samar tetapi tidak mengatakan apapun. Tujuannya hanyalah untuk menyelamatkan satu orang. Selama orang itu berhasil diselamatkan, dia akan mundur. Selama dia bisa menyelamatkan orang itu, dia akan mundur. Pada saat itu, apa yang akan dilakukan oleh sekte masa lalu adalah urusan mereka. Bagaimanapun, dia tidak berniat untuk menghadapi Raja Pengandal Dukungan. Setelah beberapa saat, Milei muncul di ruang waktu yang terpencil. Setelah waktu yang tidak diketahui, Milei mendapati dirinya berada di Star Territory. Puluhan ribu kaki darinya berdiri sebuah prasasti batu besar dan sebuah gerbang batu. Di prasasti batu, ada 4 karakter besar yang terukir, kembali ke tanah reruntuhan asali. Setelah muncul di area tersebut, Milei melihat sekeliling, dia hanya menemukan reruntuhan di segala arah. Setelah hening beberapa saat, Milei berjalan menuju prasasti batu. Saat dia mencapainya, seseorang tiba-tiba muncul di belakangnya tanpa mengeluarkan suara. Pria tua itu mengenakan jubah hitam panjang, dan tangannya tersembunyi di balik lengan baju yang lebar. Di tangan kirinya, dia memegang pisau panjang bersarung. Begitu pria tua itu muncul, Milei merasakan sensasi tusukan yang tidak nyaman seolah-olah ada jarum yang menusuk punggungnya. Pikiran Milei berubah, dan jiwa pedang dunia miliknya melonjak, menyebabkan ketidaknyamanan itu lenyap seketika. Milei menoleh untuk melihat pria tua itu, dan pria tua itu juga menilai Milei. Keduanya tetap berdiam diri. Tiba-tiba, lelaki tua itu dengan ringan menekan ibu jarinya ke gagang pedangnya. Wush! Pisau panjang itu terhunus, melepaskan energi pisau yang mencapai puluhan ribu kaki. Seluruh langit berbintang retak lapis demi lapis di bawah tebasan ini, seperti mengiris perut babi. Milei sedikit mengernyitkan alisnya dan dengan cepat menghunus pedangnya. Dihadapkan dengan Master Alam mengetahui, Milei tidak berani menahan diri. Karena itu, dia segera mengaktifkan kekuatan garis darah dan jiwa pedang dunia miliknya. Duar! Semburan cahaya pedang dan pedang meletus dari posisi Milei. Dia terpaksa mundur dengan cepat, menyebabkan percikan api beterbangan akibat gesekan di tanah. Dari kejauhan, lelaki tua itu memperhatikan Milei dan dengan suara serak berkata, "Kamu adalah orang pertama dalam sejarah yang menahan salah satu seranganku di alam ketertiban." Milei berhenti, dia melihat lengan kanannya yang terasa kebas. Dia tidak bisa menyangkal kekuatan luar biasa dari pedang Asinto orang tua itu. Harus kuakui, kekuatan pedang orang tua ini benar-benar mendominasi. Tiba-tiba, lelaki tua itu hendak melakukan gerakan lain ketika dia menoleh untuk melihat pintu masuk gerbang batu. Seorang wanita berbaju besi putih muncul, rambut panjangnya tergerai di belakangnya. Tangan kirinya tersembunyi di balik pinggangnya. Sekte Taoisme. Melihat wanita itu, Milei dengan cepat bertanya, "Aku harus memanggilmu apa?" Wanita itu melirik Milei dan menjawab, "Armor putih." Milei mengangguk sedikit dan bertanya, "Armor putih, berapa banyak orang yang berada di tanah reruntuhan asali sekarang?" Armor putih memandang Milei dan berkata, "Hanya aku." Milei terkejut sejenak dan kemudian bertanya, "Apakah kamu yakin tidak kurang siapapun?" Saat ini, dia hanya ingin mengutuk. Brengsek. Tanah reruntuhan asali,
tempat yang begitu penting, dan sekte Taoisme hanya mengirimkan satu orang untuk menjaganya. Apakah Master Kebenaran Agung minum terlalu banyak anggur palsu? Armor putih tetap tenang, terlalu sedikit. Miley memandang armor putih, berapa banyak yang bisa kamu tangani? Armor putih mengangkat satu jari. Wajah Miley menjadi suram, kamu hanya bisa menangani satu musuh. Armor putih memandang Miley, apalagi? Miley terdiam. Jauh dari sana, lelaki tua itu hendak berbicara ketika armor putih tiba-tiba menghilang. Orang tua itu menyipitkan matanya, melangkah ke samping, mencengkeram gagang pedangnya, dan pada saat berikutnya, dia menghunus pedangnya dengan ganas. Pada saat ini, wanita armor putih, yang bergegas ke depan lelaki tua itu, tiba-tiba menyipitkan matanya, dan tangan kirinya yang tersembunyi di balik pinggangnya tiba-tiba bergerak. Cahaya pedang menyala, dan pemandangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Pedang lelaki tua itu baru setengah jalan, dan dia menatap kosong ke arah wanita lapis baja putih di depannya, begitu cepat pedangnya. Selagi dia berbicara, kepala pria tua itu melayang. Wanita armor putih itu berbalik dan pergi. Miley memperhatikan wanita armor putih itu berjalan ke arahnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tentu saja, pada saat ini, dia pasti terkejut di dalam hatinya. Wanita ini membunuh Master Alam mengetahui dengan satu serangan. Itu sungguh mengesankan. Wanita armor putih itu berjalan ke arah Miley dan menatapnya lalu bertanya, apakah kamu memiliki token Ling? Miley mengangguk, ya. Setelah hening beberapa saat, wanita armor putih itu bertanya lagi, apakah kamu di sini untuk membantuku? Miley mengangguk lagi. Wanita armor putih itu memandang Miley, tidak berkata apa-apa lagi. Miley ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, apakah menurutmu aku agak lemah? Wanita berarmor putih itu mengangguk dengan jujur. Miley bertanya, haruskah aku pergi dari sini? Wanita armor putih itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, token Ling ada di tanganmu. Jika kamu pergi ke tempat lain, mungkin akan lebih berbahaya. Ikuti aku. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan menuju gerbang batu. Miley ragu-ragu sejenak dan kemudian mengikutinya. Di dalam gerbang batu, Miley dan wanita armor putih tiba di dataran luas. Miley melihat ke kejauhan dan melihat hamparan pegunungan tak berujung. Satu pegunungan terhubung ke pegunungan lainnya, membentang tak terlihat. Miley menunjuk ke pegunungan dan bertanya, apakah itu tanah reruntuhan asali? Wanita armor putih itu mengangguk dan berkata, benar. Miley melanjutkan, apakah ada jejak kehidupan di sana? Wanita armor putih itu menjawab, ya. Master telah menyegel dan menekan segalanya di sini. Ada siklus ketertiban di sini, siklus reinkarnasi. Ketika kehidupan mereka mencapai akhir, jejak kehidupan mereka kembali ke tanah reruntuhan asali, menunggu untuk siklus berikutnya. Miley memandang wanita berbaju putih dan bertanya, siklus selanjutnya. Wanita armor putih itu mengangguk dan menjelaskan, ya, itu hanya sebuah siklus, bukan kebangkitan. Jika mereka dibangkitkan, dan jika makhluk spiritual tidak pernah mati, mereka akan kehilangan rasa kagum dan melepaskan aspek tergelap dari diri mereka yang tersembunyi jauh di dalam hati. Saat dia berbicara, sedikit rasa dingin muncul di matanya. Sekte masa lalu ingin menghancurkan tempat ini untuk mengganggu ketertiban karena alasan egois mereka sendiri. Mereka menjerumuskan seluruh alam semesta ke dalam kegelapan tanpa akhir. Benar-benar tercela. Miley memandang wanita armor putih dan bertanya, bisakah kamu menjaga tempat ini? Wanita berarmor putih itu tetap tanpa ekspresi dan berkata, bahkan jika aku tidak bisa, aku tetap harus melakukannya. Aku akan menahan semuanya. Miley mengangguk sedikit,
tidak berkata apa-apa lagi. Wanita armor putih itu melirik Mile dan berkata, "Nanti, bantu aku." Mile bertanya, "Membantumu apa?" Wanita armor putih itu menunjuk ke tanah dan berkata, "Ada teknik formasi di sini yang membutuhkan seseorang untuk mengaktifkan dan mengoperasikannya. Awalnya, itu adalah tanggung jawabku, tapi sekarang aku hanya bisa memintamu untuk melakukannya." Tanpa menunggu jawaban Mile, dia mengarahkan jarinya ke alis pria itu. 2. Informasi yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pikiran Mile. Wanita armor putih berkata, "Ini adalah teknik untuk mengoperasikan teknik formasi." Mile mengangguk, hendak berbicara, tetapi wanita armor putih itu tiba-tiba berkata, "Ingat, jangan biarkan mereka memasuki tanah reruntuhan asali." Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba berbalik. Dalam satu putaran itu, dia dan Mile muncul di ruang berbintang sebelumnya. Di saat yang sama, tangan kiri wanita berarmor putih itu bergerak. Kilatan cahaya pedangnya. 2. Di depan wanita armor putih, sesosok tubuh tiba-tiba mundur. Sosok ini mundur puluhan ribu kaki sebelum berhenti, dan di depan wanita armor putih, retakan yang membentang puluhan ribu kaki muncul. Mile melihat ke kejauhan, di ujung celah itu, di mana berdiri seorang pria paruh baya. Pria paruh baya itu mengenakan jubah putih besar, rambut panjangnya tergerai sampai ke bahu, dan dia mengepalkan tangan kanannya. Di tengah dadanya, pakaiannya robek, ada noda darah di sana. Serangan terakhir tadi hampir merenggut nyawanya. Pria paruh baya itu memandang wanita armor putih dan berbisik, "Awalnya, aku berpikir yang terkuat di sekte Taoisme, selain kebenaran agung, adalah roh Dao. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa penjaga tempat ini bisa sekuat ini." Mengesankan. Wanita armor putih itu menatap pria paruh baya itu dan mencibir, "Kamu sendirian?" Pria paruh baya itu berbisik, "Tentu saja tidak." Setelah berkata demikian, ruang waktu di belakangnya tiba-tiba pecah, dan di saat berikutnya, sebuah aura menakutkan ikut tersapu. Merasakan aura menakutkan ini, wajah Mile segera berubah. "Brengsek. Mungkinkah Master Alang mengetahui akan datang?" Di samping Mile, wanita berarmor putih itu menyipitkan matanya, dan di belakangnya, dia perlahan menggenggam tangan kirinya, kilatan cahaya pisau bersinar. Di kejauhan, pria paruh baya itu melirik Mile dan berkata, "Kamu adalah raja pengandal dukungan." Mile tetap diam. Sejak kapan reputasinya menjadi begitu hebat? Pria paruh baya itu terkekeh, "Rumor mengatakan bahwa kamu memiliki pendukung alam asli yang kuat, benarkah itu?" Mile memandang pria paruh baya itu dan berkata, "Apa, kamu penasaran?" Pria paruh baya itu menatap Mile dan menjawab, "Aku tidak penasaran." Saat Mile hendak mengatakan sesuatu, dimensi ruang waktu pria paruh baya di belakangnya tiba-tiba terbuka, dan saat berikutnya, seorang pria tua mengenakan jubah tradisional yang megah berjalan keluar perlahan. Saat lelaki tua ini muncul, seluruh Star Territory di sekitarnya mulai bergetar hebat kemudian perlahan menghilang. Dan lelaki tua ini sama sekali tidak melakukan apapun dari awal hingga akhir. Mile memandang wanita armor putih di sampingnya. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, "Dia tidak berada di alam mengetahui." "Bukan alam mengetahui." Mendengar kata-kata ini, wajah Mile menjadi gelap. "Bisakah kamu mengalahkannya?" Wanita armor putih memandang Mile dan menjawab, "Ini bukan tentang aku, ini tentang kamu." Mile mengerutkan alisnya, "Apa maksudmu?" Wanita armor putih memandang Mile tanpa berbicara. Wajah Mile langsung berubah muram. Jika wanita berarmor putih itu dikalahkan, siapa yang paling rentan selanjutnya? Itu pasti dia, Mile. Benar saja,
pria paruh-baya itu telah mengalihkan perhatiannya padanya. Wanita armor putih tiba-tiba berkata, "Aktifkan teknik formasi." Setelah selesai berbicara, dia berjalan menuju pria berjubah tradisional di kejauhan. Pria berjubah tradisional memandang wanita armor putih dan berkata, "Tolong berikan perintah untukku." Wanita berarmor putih itu menyeringai sinis di wajahnya, dan di saat berikutnya, dia mulai bergerak. Wush! Diam-diam, ruang waktu di depan pria berjubah tradisional itu terkoyak, kemudian cahaya pedangnya tersapu. Cepat sekali. Setelah melihat serangan ini, ekspresi pria paruh-baya dan Mile berubah drastis. Terutama Mile. Dia belum pernah melihat pedang bergerak secepat itu. Jika dia menghadapi wanita armor putih ini, kepalanya bisa saja terputus tanpa dia sadari. Namun, pria berjubah tradisional itu tetap tenang seperti air, dan tiba-tiba dia mengulurkan tangan kanannya. Gur! Sebuah kekuatan tak kasat mata benar-benar berhasil menghentikan cahaya pisau itu di jalurnya. Tepat pada saat ini, wanita berarmor putih tiba-tiba berbalik dan melepaskan serangan kuat. Duar! Semburan cahaya pisau meledak, dan pria berjubah tradisional itu langsung terlempar sejauh puluhan ribu kaki. Melihat pemandangan ini, wajah pria paruh-baya itu langsung menjadi gelap. Pria berjubah tradisional melihat bekas pisau yang dalam di tangan kanannya, darah mulai mengalir deras. Pria berjubah tradisional menoleh ke wanita armor putih dan berkata, "Kamu urus pemuda itu." Setelah mendengar ini, pria paruh-baya di sebelahnya menoleh untuk melihat Mile di kejauhan, tangan kanannya mengepal erat saat kekuatan mengerikan bersatu. Mile tetap tenang, dan tangan kanannya gemetar hebat sambil memegang pedang biru gaib di tangannya. Namun, pada saat itu, ruang waktu di sekelilingnya tiba-tiba terkoyak, dan di saat berikutnya, serangkaian aura menakutkan menyapu. Dalam sekejap mata, 36 master muncul di mana-mana, dan 6 pemimpin di antara mereka semuanya berasal dari alam mengetahui. Mile memandang sekelompok ahli di depannya dan kemudian berkata, "Menara kecil, menurut kamu apakah aku memiliki peluang untuk menang?" Menara kecil berkata, "Apakah kamu tidak merasakan adanya bahaya?" Setelah hening beberapa saat, Mile berkata, "Aku ingin mencobanya." Menara kecil bertanya, "Apakah kamu serius?" Mile mengangguk. Menara kecil terdiam beberapa saat dan kemudian berkata, "Kalau begitu aku akan menemani majikan muda untuk bersenang-senang sedikit." Duar! Menara kecil tiba-tiba berubah menjadi cahaya keemasan dan keluar dari tubuh Mile. Ia tertawa terbahak-bahak, "Sepertinya aku tidak perlu malu-malu lagi. Kalau tidak, orang akan mengira aku hanyalah menara pendukung." Mile menatap menara kecil di langit dan berbisik, "Pena kecil, bagaimana denganmu? Cepat ambil keputusan." Setelah hening beberapa saat, pena kecil berkata, "Jika kamu tidak mengkhianati rekan satu timmu, aku akan sangat mendukungmu. Sejujurnya, aku menyembunyikan suatu kekuatan. Kakak, jangan mengkhianati rekan satu timmu, oke?" Bersambung.